Nah, selanjutnya kita akan membahas lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini ketika kita perbesar, gambarnya akan seperti ini. Jadi ozon di sini, ini stratosfer, ya stratosfer di sini, kemudian troposfer di sini. Jadi ozon ini sebenarnya posisinya di sini, ya hanya tulisannya agak ke atas, tapi posisinya sebenarnya di sini, di antara troposfer dan stratosfer di sini. Nah, gas-gas ozon ini di atmosfer terdapat pada dua lapisan, yakni troposfer dan stratosfer. Nah, di lapisan troposfer, di sini gas-gas ozon ini hanya terdapat dalam persentase yang kecil. Artinya ozonnya itu kecil, dia hanya sekitar 10%. Nah, yang banyak itu pada stratosfer, dia sampai 90%. Oke. Jadi ozon di troposfer itu hanya sekitaran 10%, selebihnya di stratosfer yang 90%. Nah, kemudian lapisan ozon kita lihat gambarnya dari 2002, 2003, 2004. Jadi gambar biru ini adalah terjadi lubang ozon. Oke. Lubang ozon. Apa itu lubang ozon? Lubang ozon itu dia adalah sebuah penipisan lapisan ozon. Terlihat di sini pada tahun 2002 naik menjadi lebih besar di tahun 2003 dan seterusnya. 2004, 2005, 2006 hingga di 2017. Nah, ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Unsur kimia terdapat dalam lapisan ozon terdiri dari 3 macam atom oksigen, ya, sehingga dituliskan dalam bahasa kimianya adalah O3. Jadi ada 3 atom oksigen. Jadi ozon ini semakin menipis karena banyaknya pemakaian seperti pembakaran hutan, kemudian penggunaan CFC dan lain sebagainya yang mampu membuat ozon itu semakin menipis, ya. Bisa kita katakan bahwa lapisan ozon itu adalah penipisan gas ozon, ya, pada lapisan stratosfer bumi yang terjadi karena lapisan ozon itu atau gas ozon itu terpecah dan terurai akibat zat-zat yang berbahaya yang lepas dari permukaan bumi hingga ke lapisan stratosfer. Sementara zat-zat berbahaya ini pada dasarnya itu diproduksi oleh kita sendiri, yaitu manusia. Di materi sebelumnya, yaitu pada materi efek rumah kaca pemanasan global, kita sudah berkali-kali menyinggung tentang ozon. Jadi adik-adik sebenarnya sudah lebih paham tentang lapisan ozon, ya. Sebenarnya lapisan ozon itu atau lubang ozon yang terjadi ini pertama kali itu terletak di atas Antartika, ya. Jadi ada kabar bahwa pada tahun 2017 tanggal 21 Juni itu lapisan ozon itu sempat menyusut dan luasnya saat waktu itu merupakan luas terkecil dibanding tahun sebelumnya, ya. Kita lihat 2017 ini agak kecil dibanding 2015, ya, 2010. Meskipun di tahun 2002 dia cukup kecil, dia terbagi menjadi 2 bagian lubang. Tetapi terlepas dari itu bahwa lapisan ozon memang harus kita perhatikan karena lapisan ozon ini merupakan lapisan yang sangat berguna bagi manusia dan mampu melindungi kita dari radiasi matahari yang mampu menyebabkan kulit kita terbakar dan kemungkinan terburuknya menjadi kanker kulit, gitu, ya. Fungsi lapisan ozon itu yang pertama adalah mengatur porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Mengatur porsi artinya adalah ozon mengatur sinar ultraviolet tidak terlalu banyak, ya. Porsinya tidak terlalu banyak yang mampu membuat
bumi ini semakin panas ya, dan mengakibatkan kita sinar ultraviolet ini berbahaya bagi kulit kita jika porsinya terlalu banyak. Kemudian melindungi bumi dari sinar ultraviolet ya. Menyerap sinar ultraviolet, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh, menjaga kestabilan suhu di bumi. Nah, ketika ozon itu semakin nipis, berarti suhu bumi itu semakin panas, sehingga terjadilah pemanasan global. Oke. Tetapi ketika ozon itu kita jaga dan kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mampu membuat lubang di ozon, pemanasan global pun bisa berkurang. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa sih dampak dari penipisan lapisan ozon itu? Nah, yang pertama adalah menyebabkan kanker kulit pada manusia. Kedua, menyebabkan penyakit katarak pada manusia, melemahkan sistem imunitas badan, memusnahkan hasil pertanian, memusnahkan kehidupan di laut, menyebabkan pemanasan global, mencairnya es di kutub-kutub bumi, dan naiknya permukaan air laut. Nah, semua ini akibat dari dampaknya penipisan lapisan ozon. Oke. Nah, itulah tadi materi tentang atmosfer dan lapisan-lapisan atmosfer, sifat-sifat atmosfer dan ozon. Pada dasarnya, atmosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda langit ya, sehingga permukaan bumi bisa terjaga ketika ada benda langit yang datang ke bumi seperti meteorit. Nah, suhu pada lapisan ozon juga berbeda-beda, tergantung dari lapisan mana kita lihat, mulai dari stratosfer sampai seterusnya eksosfer. Nah, bagi adik-adik yang sudah melihat video pembelajaran ini, akan ada soal dari lanjutan video ini supaya adik-adik bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang atmosfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.